pagi, Ibu. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Ibu. Baik, Ibu. Syukurlah. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mengawali materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Bagi yang bersedia, Ibu persilakan. Tidak ada yang mau semua kah ini? Atau Ibu yang pilih sah? Ini Ibu pilih Maria Linsiana Boy, kau yang pimpin kita pagi ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memimpin kita dalam doa. Izinkanlah saya memimpin doa menurut ajaran dan agama saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih atas berkat, rahmat dan kasih setiamu yang berlimpah kepada kami. Hingga saat ini kami dapat kembali untuk mulai mata pelajaran kami. Kami mohon bimbinglah kami agar kami dapat menjalankan kegiatan pelajaran kami dengan baik. Engkau selalu terpuji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik Linsiana yang telah memimpin kita dalam doa pagi ini. Baik, langsung saja Ibu akan mengawali materi kita pada pagi hari ini dengan materi pokok, yaitu ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian ketahanan pangan, bahan industri, energi baru dan terbarukan. Langsung saja ya anak-anak, Ibu mulai. Ada yang tahu pengertian dari ketahanan pangan anak-anak? Oke, jadi Ibu langsung jelaskan saja ya. Pangan merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Oke, ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Kondisi pangan yang kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Ada 3 komponen penting untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Yang pertama, kondisi ekonomi. Yang kedua, faktor sosial budaya dan religi. Yang ketiga, faktor fisik.
Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai faktor ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi dan harga merupakan keadaan ekonomi keluarga relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Hal ini disebabkan karena penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Dua perubahan ekonomi yang cukup dominan sebagai determinan konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga, baik harga pangan maupun harga komoditas kebutuhan dasar. Perubahan pendapatan secara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi pangan keluarga. Baik, yang kedua, faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yang kedua yaitu sosial, budaya, dan religi. Merupakan suatu kebudayaan masyarakat yang mempunyai kekuatan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Aspek sosial pangan adalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sebagai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat tersebut. Yang ketiga, faktor fisik. Faktor fisik dibagi menjadi 4. Yang pertama, lahan. Yang kedua, iklim dan cuaca. Yang ketiga, teknologi. Dan keempat, infrastruktur. Baik, langsung saja. Yang pertama, lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan ya anak-anak, terutama terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian maupun perkebunan. Semakin luas lahan pertanian yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara tersebut. Yang kedua, iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Coba perhatikan bagaimana sebagian nelayan di Indonesia masih bergantung pada kondisi angin saat akan pergi melaut untuk menangkap ikan tuh anak-anak. Apabila kondisi angin bertiup sangat kencang untuk menangkap ikan sangat kencang, terlebih terjadi badai, nelayan cenderung mengurungkan niat untuk melaut. Contoh lain di mana petani masih bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan sumber daya pangan. Yang ketiga, teknologi. Teknologi dapat membantu kegiatan manusia ya anak-anak, sehingga kegiatan tersebut lebih efektif dan efisien. Dan kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Peran teknologi dalam penyediaan sumber daya pangan misalnya dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu ya anak-anak. Yang keempat, infrastruktur. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan di mana antar pulau lautan tentu membutuhkan infrastruktur, perhubungan yang baik, ketersediaan sarana prasarana berhubungan terutama melalui laut dan udara. Menjadi hal yang penting guna menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Begitupun dengan prasarana darat, yaitu jalan dan jembatan. Tersedianya jalan dan sarana prasarana perhubungan yang baik sangat membantu proses pendistribusian sumber daya pangan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Hal ini meningkatkan kualitas ketahanan pangan baik secara lokal maupun secara nasional. Baik, misalnya kayak Ibu kasih contoh ya, dari pangan dari desa ke kota. Jadi membutuhkan
prasarana infrastruktur, misalnya mobil begitu yang untuk mengangkut hasil pangan bawa ke kota. Yang kedua, bahan industri. Bahan industri merupakan baik, jadi anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan kegiatan industri. Ada yang tahu pengertian dari industri, anak-anak? Oke, langsung saja Ibu jelaskan. Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Berdasarkan bahan bakunya, industri terbagi menjadi 3. Yang pertama, industri ekstraktif. Industri ekstraktif yaitu industri yang bahan bakunya berasal dari alam. Yang kedua, industri non-ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya berasal dari industri-industri lainnya. Yang ketiga, industri fasilitatif, yaitu industri yang berkaitan dengan jasa. Dalam mengelola kebutuhan pangan, manusia membutuhkan energi yang kita kenal, yaitu energi baru dan terbarukan. Ada yang tahu, anak-anak, ada yang tahu apa bedanya energi baru dan terbarukan? Oke, langsung saja Ibu jelaskan ya. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Kalau energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk meningkatkan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Secara sederhana, energi terbarukan didefinisikan sebagai energi yang dapat diperoleh dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya seperti energi matahari, energi angin, energi air, biomasa, dan energi laut. Dari contoh dari energi baru tadi yaitu energi surya, begitu anak-anak. Jadi Ibu akan menjelaskan dulu tentang energi terbarukan tadi. Dia punya contohnya, misalnya energi yang pertama, energi panas bumi. Ibu langsung saja menjelaskan ya. Energi panas bumi berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk pembangkitan listrik tenaga panas bumi. Hal positif dari pemanfaatan energi panas bumi adalah tidak menghasilkan polutan udara dan gas rumah kaca. Yang kedua, energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar planet bumi ya anak-anak. Pengembangan teknologi pemanfaatan energi surya terus berkembang untuk menghasilkan
efisiensi pemanfaatan energi surya yang semakin baik. Yang D, pentingnya ketahanan pangan bagi negara. Anak-anak, apa sih arti pentingnya ketahanan pangan bagi suatu negara? Ada yang tahu? Oh, jadi Ibu langsung jelaskan ya. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila rakyat tidak dipenuhi, maka suatu bangsa tersebut akan malapetaka ya anak-anak. Misalnya kalau kita tidak mengkonsumsi makanan satu hari, pasti kita rasa lapar tuh anak-anak. Jadi begitulah pangan. Kalau pangan tidak ada, pasti kehidupan kita akan terasa malapetaka begitu. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga negara identik dengan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Oke, jadi baik anak-anak, materi kita hari ini saja. Jadi Ibu akan bertanya kepada mana tadi saya lihat ini Elizabeth Kehi, kau dari tadi ini kurang fokus ya. Coba Anda jelaskan 3 faktor utama yang mempengaruhi ketahanan pangan dalam negara. Coba Adik. Oke, baik Ibu, saya akan menjawab 3 faktor ketahanan pangan negara. Yang pertama, faktor ekonomi berkaitan dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Yang kedua, faktor sosial budaya dan religi berkaitan dengan pemilihan jenis pangan. Yang ketiga, faktor fisik yang meliputi lahan, kedua iklim dan cuaca, ketiga teknologi, keempat infrastruktur. Terima kasih Ibu. Oke, jadi baik untuk Adik Elis, terima kasih atas jawabannya. Di sini Ibu akan membagi kelompok ya anak-anak, dan Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan. Jadi soalnya yaitu di sini kalian harus bagi kelompok menjadi 4 ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya anak-anak. Soalnya ini, kalian jelaskan apa itu pengertian dari ketahanan pangan. Kalian kerja dulu ya, nanti baru Ibu panggil kelompok siapa yang untuk menjawabnya. Baik Ibu. Oke. Kalian sudah kerja habis kah? Anak-anak? Ya Ibu. Kalian sudah kerja habis? Soalnya mengenai pengertian ketahanan pangan, anak-anak. Oke, jadi langsung saja Ibu pilih saya. Masa kalian tidak dengar Ibu jelaskan tadi kah?
makanya anak-anak, kalau ibu jelaskan tuh, kamu harus dengar ya. Dengar, Ibu. Ini soal yang gampang Ibu. saja, masa kamu tidak tahu jawaban? Oke, langsung saja ibu pilih ya. Dari kelompok 1, Nova Adekeo. Silakan kamu punya kelompok. Jawab yang ibu kasih pertanyaan tadi tuh mengenai pengertian ketahanan pangan. Baik, Ibu. Oke, silakan Nova dan teman-temannya. Berdasarkan undang-undang. Baik, Ibu. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih banyak untuk Nova dan teman kelompoknya atas jawabannya. Sangat baik sekali, adik Nova. Terima kasih banyak. Jadi, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk buat kesimpulan dari materi tadi ya. Ini Ibu pilih satu orang. Untuk adik Sulastri Rustam. Coba adik berikan kesimpulan dari materi yang Ibu paparkan tadi. Tinova tadi tuh, sumpah nih. Suruh Nova jawab. Saya kirim di WA tadi. Kau baca di Nova punya apa tuh? Terus itu loh. Iya, saya sebentar foto. Kau saka? Langsung suka? Tidak ada sekirim di siapa tadi. Oh, ada di sini. Tunggu. Ini tuh. Oke, jadi kayaknya Tari tadi ini tidak terlalu fokus deh ini anak nih. Aduh, memangnya. Baik, langsung saja Ibu berikan kepada teman yang lain. Dan kali harus fokus ya Tari. Ibu berikan kepada anak Lensiana Boy untuk memberikan kesimpulan. Baik, berdasarkan materi yang dipaparkan oleh Ibu tadi, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap manusia. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang akan terganggu. Oleh karena itu, sangatlah penting ketahanan pangan bagi suatu negara. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk anak Lensiana Boy. Terima kasih banyak atas jawabannya. Itu saja materi kita hari ini. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya dalam bentuk kelompok. Kalian buat ini makalah mengenai materi tentang ketahanan pangan tadi ya anak-anak. Itu saja, dan sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Anak Lensiana Boy, pimpin kita dalam doa dulu.
Marilah kita siapkan hati dan Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. saya berdoa menurut ajaran Karena saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya yaitu Katolik. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan rahmat yang berlimpah yang telah Engkau berikan kepada kami. sehingga kami dapat melaksanakan pelajaran kami dengan baik. Sekarang Sekarang kami akan mengakhiri mata pelajaran kami. Ya Allah, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Semoga apa yang telah kami dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Namamu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. dalam Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak Lensi. Baik, terima kasih untuk kita semua. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya anak-anak. Baik dan terima kasih. Sudah tertahu lagi kalian penutupnya Bang anak. Lensi satu ke mati nih. Mama sembarang